Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah workshop auditing lagi ya, yaitu pada bab 8 tentang pelaporan. Nah, langsung aja ke materinya. Oke, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu mahasiswa diharapkan memahami ya bagaimana membuat kertas kerja audit untuk pelaporan. Kemudian memahami setiap adjustment atas finding auditor ya atau temuan auditor. Kemudian ketiga, membuat ringkasan jurnal penyesuaian audit. Kemudian memasukkan jurnal penyesuaian dalam kertas kerja ya, dan meringkas SUM ya atau summary unrecorded misstatement. Kemudian terakhir, mahasiswa diharapkan juga dapat mengidentifikasi kesalahan atau kecurangan atas setiap penyesuaian yang dibuat oleh auditor. Nah, dalam proses pembuatan kertas kerja final ini, hal pertama yang dilakukan adalah membuat ringkasan setiap jurnal penyesuaian yang teridentifikasi pada saat audit lapangan ya. Dan berikut ini adalah temuan auditor selama audit lapangan. Nah, ini tugas mahasiswa ya, diminta untuk membuat jurnal penyesuaian atas temuan ya. Kemudian membuat daftar rincian jurnal kesalahan yang tidak dicatat ya, dan kemudian membuat daftar rekomendasi dari setiap temuan auditor selama proses audit ya. Nah, semua jurnal penyesuaian ini harus ya disetujui oleh klien ya. Jadi auditor tuh harus melakukan diskusi dulu dengan klien sebelum memfinalkan laporan auditnya ya, seperti itu. Nah, jawaban yang disarankan di sini ada ringkasan temuan audit ya untuk kas dan setara kas, yaitu tujuan auditnya adalah eksistensi ya. Dimana di sini perusahaan menggunakan metode dana tetap untuk mencatat kas kecil ya dengan nilai 50 juta. Pada saat investigasi ya, secara fisik uang kas kecil beserta dokumen ditemukan bahwa terdapat pengeluaran kas yang secara metode dana tetap tidak tercatat ya atau tidak dicatat oleh accountingnya, tetapi telah terjadi pada akhir periode akuntansi ya per 31 Desember 2007 dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini ada biaya jamuan ya, biaya keanggotaan golf direksi ya, biaya listrik. Kemudian total biayanya adalah sebesar 23 juta sekian. Nah, di sini auditor dalam melakukan audit terhadap kas dan setara kas ini salah satunya adalah melakukan kas opnam ya atau pemeriksaan kas perusahaan. Nah, saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap kas, auditor menemukan nih ya ada beberapa dokumen ya, dokumen pengeluaran kas itu tidak dicatat oleh accounting ya. Namun telah terjadi pada akhir periode. Jadi ada selisih nih ya, ada selisih sebesar 23 juta sekian. Kita kasih keterangan bukan kecurangan ya, melainkan kesalahan accounting, sehingga kita harus perlu adjustment ya, melakukan adjustment. Nah, untuk jurnal adjustmentnya adalah menambah beban ya, jadi menambah beban biaya jamuan ya, biaya keanggotaan, biaya utilitas ya, biaya listrik termasuk ke dalam biaya utilitas gitu ya. Nah, kemudian mengurangi kas kecil ya, ini harus saya CR nih. Di sini DR ya, harus saya CR kredit. Nah, mengurangi kas kecilnya. Nah, di sini kalian harus memberikan keterangan lagi, jurnal tersebut adalah jurnal pembebanan biaya yang telah terjadi pada metode kas kecil dana tetap ya. Oke, lanjut lagi pada akun pendapatan. Di sini tujuan auditnya adalah cut off ya. Nah, perusahaan membuat perikatan subkontraktor ya dengan beberapa perusahaan untuk membantu proses produksi perusahaan ya, dengan alasan untuk menurunkan biaya tenaga kerja yang tinggi ya. Jadi perusahaan mempunyai perjanjian ya dengan subkontraktor ya untuk membantu proses produksinya. Nah, kemudian perusahaan mengakui penjualan atas pengiriman barang tersebut ya, dan akan menerima tagihan dari subkontrak ketika subkontraktor ini telah mengirim barang kepada konsumen yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Jadi perusahaan akan mengakui penjualannya ya jika subkontraktor ini telah mengirimkan barangnya ke konsumen. Nah, seperti itu. Kemudian berdasarkan PSAK ini ya, pengakuan pendapatan hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut ya.
Pertama, risiko dan manfaat telah berpindah, itu baru diakui sebagai pendapatan. Kemudian tidak ada lagi aktivitas pengolahan atau pengendalian atas barang tersebut ya. Kemudian ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Keempat, manfaat ekonomi mengalir ke entitas ya. Dan terakhir, biaya terkait transaksi tersebut dapat diukur dengan handal. Ketika auditor memeriksa ya beberapa dokumennya, auditor menemukan bahwa perusahaan tidak memenuhi persyaratan nomor 2. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan penyesuaian ya atas pengakuan pendapatan perusahaan dengan rincian sebagai berikut. Jadi untuk nomor 2 ini kan harusnya tidak ada lagi aktivitas pengolahan atau pengendalian atas barang tersebut. Artinya jika tidak ada lagi aktivitas, maka perusahaan baru akan mengakui pendapatannya. Namun di sini ada penjualan ke subkontraktor yang telah diakui oleh perusahaan tapi belum dikirimkan ke konsumen. Artinya masih ada aktivitas lagi ya, aktivitas pengolahan atau pengendalian atas barang tersebut ya, barang yang belum dikirimkan ya. Nah, namun telah dinyatakan sebagai pendapatan oleh perusahaan. Untuk itu auditor harus melakukan jurnal penyesuaian ya. Nah, nilai penjualannya adalah sebagai berikut dari PT Subkon Indonesia sebesar 450 juta ya. Kemudian nilai HPP-nya juga sekian, kemudian Raja Subkon juga 325 juta, nilai HPP-nya juga sekian ya. Ada juga PT Ratu Subkon sebesar 175 juta, nilai HPP-nya sekian. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Di sini ya. Jadi dia mengurangi penjualan ya, yang tadinya diakui sebagai penjualan atau pendapatan harus dikurangi karena barang belum dikirimkan ke konsumen ya. Sebesar 950 juta ya. Kemudian dia juga harus mengurangi piutangnya karena barang belum dikirimkan ke konsumen. Jadi tidak boleh ada tagihan ya terkait dengan barang tersebut. Nah, mengurangi sebesar 950 juta juga. Di sini juga kita beri keterangan ya, jurnal pembatalan atas pengakuan penjualan ya. Kemudian di sini juga ada kita harus menjurnal HPP-nya ya. Jadi menambah persediaan ya, di mana persediaan yang belum dikirimkan itu masih ada di gudang perusahaan ya, sehingga menambah persediaan barang tersebut 800 juta ya, dan juga mengurangi harga pokok penjualannya sebesar 800 juta juga. Nah, ini sama juga diberi keterangan jurnal pembatalan pengakuan penjualan. Jadi harus tahu ya alasan kalian kenapa kalian melakukan jurnal penyesuaian ini, harus dipahami dulu. Lanjut lagi untuk persediaannya. Di sini ada temuan yaitu terdapat kurang catat atas penyesuaian perhitungan fisik persediaan sebesar 75 juta ya. Fisik lebih kecil dibandingkan dengan catatan perusahaan. Di sini kira-kira auditor ngapain nih? Salah satu prosedur audit untuk persediaan ya adalah melakukan stock of none. Jadi di sini auditor melakukan stock of none, kemudian saat melakukan perhitungan fisik persediaan perusahaan, auditor menemukan nih ada yang selisih antara perhitungan fisik yang dilakukan auditor pada saat hari itu dengan catatan perusahaan. Nah, jadi di sini salah accounting, bukan kecurangan ya. Artinya accounting bisa saja ya, dia saat menghitung ada selisih gitu atau ada lebih ya. Nah, untuk itu perlu dilakukan adjustment lagi ya. Nah, untuk adjustment atas selisih lebih kecil perhitungan fisik persediaan tersebut, yaitu menambah beban selisih persediaan ya, dan mengurangi persediaannya karena persediaannya lebih kecil sehingga harus dikurangi persediaannya. Nah, di sini diberi keterangan jurnal pencatatan beban selisih persediaan ya. Balik lagi, lanjut aset tetap. Tujuan auditnya adalah eksistensi ya. Jadi di sini ada temuan ya, berdasarkan pengujian substantif prosedur, auditor menemukan bahwa terdapat aset mesin yang telah didisposal secara fisik ya, tetapi belum dikeluarkan dari list aset perusahaan dengan rincian data sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada keterangan mengenai mesin ya, mesin tersebut di mana di sini perusahaan membeli pada tanggal 1 Januari 2005 ya. Umur ekonomisnya selama 4 tahun ya. Dan nilai sisanya di sini diberi keterangan 50 juta nilai sisanya. Nah, tanggal disposal aset ya 30 Juni 2007. Artinya disposal ini kan adalah pembuangan, pengurangan ya. Bisa juga menjual ya. Menjual aset tersebut atau menghapus aset tersebut ya. Nah, artinya aset ini sudah tidak ada lagi di
list perusahaan harusnya. Namun perusahaan di sini masih belum mengeluarkan dari daftar aset perusahaan ya. Untuk itu kita harus melakukan adjustment lagi ya. Nah, di sini harga perolehannya adalah 450 juta. Nilai sisanya 50 juta ya, dikurangin. Sehingga nilai dapat disusutkan sebesar 400 juta. Nah, akumulasi penyusutannya ya dari tahun 2005 ya, 2005, 2006, 2007 itu selama 3 tahun. Per tahunnya adalah 100 juta ya. Nah, sehingga akumulasi per 2007 itu mengurangi sebesar 300 juta. Nah, sehingga total nilai bukunya adalah 100 juta. Kemudian di sini ada keterangan, kalian harus memberikan keterangan juga beban penyusutan per tahunnya berapa ya. Di sini 100 juta. Kemudian beban penyusutan yang diakui pada tahun 2007 sebesar 100 juta ya. Nah, kemudian beban penyusutan yang seharusnya diakui di 2007 adalah 50 juta. Kenapa 50 juta? Pertama, kita hitung dari tahun 2005 ya. 2005 100 ya. 2006 100. 2007 kan dia jual di bulan Juni. Ya artinya nggak sampai selesai ya, nggak sampai akhir tahun. 100 juta dibagi 12 dulu ya. Nah, dapatlah 8 juta 333 sekian, baru dikali 6 ya. Dapatlah 50 juta. Jadi beban penyusutan setahun ya dibagi dulu bulannya, berapa bulan, 12 bulan, kemudian dibagi lagi berapa bulan dari awal tahun ya sampai dengan disposalnya aset tersebut ya. Nah, kemudian itu akan memunculkan ya jurnal penyesuaian, yaitu mengurangi akumulasi penyusutan mesin ya, karena akumulasi penyusutan mesin yang sampai akhir tahun tersebut tidak bisa dilakukan perhitungan sebab sudah dijual pada bulan Juni ya, pada bulan Juni. Nah, sehingga harus dikurangin setengahnya ya, 50 juta. Kemudian mengurangi juga beban penyusutan mesinnya juga ya sebesar 50 juta. Nah, di sini kasih keterangan jurnal penyesuaian kelebihan catat beban penyusutan mesin 2007 yang dilepas atau disposal ya. Kemudian ada lagi, nah di sini kan pelepasan mesin ini apakah untung atau rugi. Nah, di sini kita lihat nilai buku harga perolehan aset pada awal beli sebesar 450 juta. Namun di sini ada akumulasi penyusutan ya. Jadi sampai dengan 2 tahun lebih 6 bulan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, harga perolehan aset yang di disposal tersebut sebesar 450 juta ya. Kemudian akumulasi penyusutannya dari tahun awal beli ya 2005 sampai dengan 30 Juni 2007 itu sebesar 250 juta. Nah, kemudian dikurangin dan dapatlah nilai buku aset tetapnya adalah 200 juta. Artinya di sini terdapat rugi ya, rugi pelepasan aset mesin tersebut ya, sebesar nilai buku yaitu 200 juta rupiah ya. Sehingga jurnal untuk pelepasan aset tetap yaitu mendebet kerugian pelepasan aset tetap. Di laporan keuangan ini masuk ke pos penghasilan atau beban lain-lain yang ada setelah laba bersih sebelum pajak. Jadi bukan masuk ke biaya administrasi dan umum ya. Dan lanjut lagi mendebet akumulasi penyusutan mesin sebesar 250 juta. Kemudian mengurangi aset mesin di kredit sebesar 450 juta ya. Nah, di sini beri keterangan jurnal pengakuan kerugian. Oke, lanjut lagi, di sini ada lagi temuannya yaitu tentang manfaat karyawan dan tujuan auditnya adalah completeness ya. Jadi di sini berdasarkan perhitungan aktuaria atas laporan manfaat karyawan per 31 Desember 2007 terdapat kekurangan pengakuan beban dan liabilitas sebesar 325 juta ya atas provisi tahun berjalan manfaat karyawan tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut. Jadi di sini auditor melakukan penghitungan ulang ya untuk manfaat karyawan ini ya. Nah, saat auditor melakukan perhitungan ulang terdapat kekurangan ya pengakuan beban. Ya, artinya ada selisih di sini. Jadi menimbulkan adjustment ya, jurnal penyesuaian sebagai berikut. Tambahan beban manfaat karyawan tahun berjalan 275 juta ya. Kerugian aktuarianya 50 juta. Total penambahan provisi sesuai laporan aktuaria sebesar 325 juta. Sehingga jurnal kekurangan provisi manfaat karyawan yaitu
Menambah beban manfaat karyawan yang ada pada pos biaya administrasi dan umum sebesar 68 juta sekian. Kemudian juga menambah biaya manfaat karyawan di pos biaya tenaga kerja langsung sebesar 206 juta sekian ya. Lalu mendebet kerugian aktuaria dan ini masuk ke pos penghasilan atau beban komprehensif lainnya sebesar 50 juta dan menambah provisi manfaat karyawan di kredit sebesar 325 juta ya. Ringkasan temuan auditor ya. Di sini ada biaya operasi di mana ditemukan kelebihan pembebanan atas amortisasi biaya asuransi sebesar 1,5 juta selama tahun 2007. Selisih tersebut karena accounting menggunakan metode garis lurus untuk melakukan amortisasi biaya asuransi dibayar di muka ya. Sedangkan auditor menggunakan jumlah hari manfaat atas asuransi tersebut. Nah, sehingga terdapat selisih ya. Pembebanan sesuai dengan jumlah hari manfaat atas asuransi tersebut ya. Yang keterangannya accounting tidak melakukan kecurangan tetapi terdapat kesalahan dalam accounting. Kemudian ada lagi masih di biaya operasi yaitu ditemukan kekurangan pembebanan biaya iklan sebesar 2,5 juta rupiah ya selama tahun 2007. Karena jumlah koreksi biaya operasi tersebut termasuk di atas jumlah yang diabaikan yaitu sebesar 611.000 sekian dan di bawah angka kesalahan yang dapat diterima yaitu sebesar 18 juta sekian. Angka ini bisa kalian lihat lagi pada awal mulai audit ya, di mana kita membuat perhitungan angka kesalahan yang diabaikan dan kesalahan yang diterima. Sehingga kesalahan pencatatan biaya asuransi sebesar 1,5 juta tersebut dicatat dalam ringkasan penyesuaian yang tidak dicatat ya. Jadi koreksi jurnal ini dia tidak termasuk ke laporan keuangan klien ya. Namun tetap dibuat jurnal penyesuaiannya. Kemudian jurnal penyesuaiannya adalah mendebet asuransi dibayar di muka sebesar 1,5 juta dan mengkredit biaya asuransi sebesar 1,5 juta. Lanjut lagi untuk biaya operasi selanjutnya yaitu biaya iklan yang ditemukan terdapat kekurangan pembebanan atas amortisasi pada biaya iklan sebesar 2,5 juta selama tahun 2007. Ini sama ya dengan yang sebelumnya yaitu sama-sama di bawah angka kesalahan yang dapat diterima sebesar 18 juta sekian. Sehingga penyesuaian atas biaya iklan tersebut juga masuk dalam ringkasan penyesuaian yang tidak dicatat ya. Dan jurnal penyesuaiannya yaitu mendebet beban iklan sebesar 2,5 juta ya dan mengkredit iklan dibayar di muka sebesar 2,5 juta. Kemudian selanjutnya kalian harus membuat daftar jurnal penyesuaian audit tahun 2007 ya. Jadi di sini kalian kelompokin ya yang tadinya masing-masing menjadi satu ya. Dan diberi nomor untuk masing-masing jurnal penyesuaian. Kemudian di sampingnya ada kolom untuk neraca yang artinya angka-angka jurnal penyesuaian yang masuk ke laporan neraca. Sedangkan di sampingnya ada laporan laba rugi di mana di sini adalah angka-angka jurnal penyesuaian yang masuk ke laporan laba rugi ya dan identifikasi kesalahannya ya. Nah, kemudian ada juga jurnal reklasifikasi ya. Ini adalah dari pajak PPN ini ya. Dari PPN di sini di mana jumlah PPN masukan dan keluaran yang dapat disajikan secara bersih adalah sebesar 16 miliar sekian ya. Nah, ini masuk ke jurnal reklasifikasi di mana terdapat kesalahan pencatatan ya. Sehingga auditor harus membuat jurnal reklasifikasi yaitu mendebet PPN keluaran sebesar 16,8 miliar ya dan mengkredit PPN masukan sebesar 16,8 miliar. Kalian beri keterangan juga ya jurnal reklasifikasi PPN masukan dan keluaran tahun 2007. Nah, kalian juga membuat nih rangkuman jurnal penyesuaian yang tidak dicatat ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah hasil summary ya, temuan dan rekomendasi kalian. Ini bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya kalian diminta untuk membuat kertas kerja audit ya. Dimana di sini ada laporan keuangan klien ya yang belum diaudit ya. Dan kemudian di sampingnya ada tabel untuk jurnal penyesuaiannya yang telah kalian buat tadi ya. Dan kemudian di sampingnya lagi adalah kolom untuk angka laporan yang telah diaudit. Nah, kita fokus ke kolom jurnal penyesuaian ini ya. Jadi di sini adalah dari daftar jurnal penyesuaian yang telah kalian buat ini, kalian pindahkan ke kertas kerja audit ya. Dan dimasukkan ke kolom ini. Nah, cara kerjanya adalah nomor-nomor ini ya, nomor-nomor 1, 2, 3,7 ya,
nomor 2 ini adalah nomor jurnal penyesuaian masing-masing. Contohnya kita ambil kas dan setara kas, ini ada nomor 1. Yaitu kita lihat langsung aja ke tabel daftar jurnal penyesuaian ya. Nah, di sini ada nomor 1, ada kas kecil ya sebesar 23 juta sekian. Nah, tinggal kalian masukkan nih angka ini ya ke kertas kerja audit. Yaitu di akun kas dan setara kas ya. Nah, setelah itu yang nomor 1 di mana lagi nih? Kita lihat lagi, ada di beban jamuan, beban keanggotaan ya, beban utilitas. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ada ya nomor 1 dan nomor 5. Ada nomor 1, ada nomor 5, maksudnya adalah ini adalah nomor 1 untuk jurnal penyesuaian nomor 1 ya. Sedangkan nomor 5 adalah jurnal penyesuaian nomor 5, seperti itu. Dan ini juga sama ini, 3, 5, 7, 2, 4 ya. Ini adalah nomor jurnal penyesuaian ya, yang ada pada tabel daftar jurnal penyesuaian yang telah kalian buat di sini ya. Nah, sehingga ketika kalian masukkan semuanya, setelah itu kalian kemudian tambahkan ya, jumlahkan dari laporan, dari angka laporan dari angka laporan keuangan yang belum diaudit, kalian jumlahkan, kalian sesuaikan ya. Kemudian masukkan ke kolom laporan keuangan yang telah diaudit di sini ya. Nah, untuk kolom di sampingnya adalah dan untuk kolom di sampingnya ini adalah laporan keuangan tahun lalu ya. Laporan audit tahun lalu. Jadi biasanya ini untuk pembanding saja ya. Nah, setelah kalian membuat kertas kerja audit ini, kalian kemudian melakukan diskusi dengan klien ya, sebelum kalian memfinalkan laporan auditnya. Dimana saat melakukan diskusi dengan klien harus menyetujui ya, menyetujui hasil dari jurnal penyesuaian yang telah kalian buat dan juga angka laporan keuangan setelah diaudit ya. Setelah klien menyetujui, barulah kalian membuat kesimpulan ya bahwa di sini kalian ya, auditor melakukan diskusi dengan klien pada tanggal berapa nih ya, kalian melakukan diskusi dengan klien. Nah, kemudian klien juga menyetujui ya seluruh penyesuaian yang diajukan oleh auditor. Oke, sekian sampai di sini dulu pembahasan kita untuk bab 8 tentang pelaporan ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.